dan sudah mendapatkan rekomendasi dari FKUB tingkat Kota Jakarta Selatan. Kami di sini pertama ingin mendengar kronologi dan laporan ya, dari tokoh yang ada. Mungkin pertama bisa dari RW, kemudian selanjutnya dari Pak RT, dari Pak Lurah, dan terakhir dari Pak Camat. Juga sambutan dari pimpinan ya, pimpinan Gereja Advent Masehi hari ini. Pada saat yang lalu kami sebenarnya sudah mengundang ini Bapak Gubernur pada pada bulan September. Bahwasanya beliau berkenan hadir sebenarnya. Tapi satu hal yang di notes beliau sudah situ juga FKUB. Jadi atas dasar itu loh Pak, waktu itu protokolnya udah siap mereka semua karena teguknya udah siap. Saya juga berkoordinasi dengan Pak Taufik, Pak Julian juga, kebetulan mereka sangat support sebenarnya ini Pak, teman-teman dari FKUB. Tapi waktu diminta dokumentasinya mana, termasuk dari Kemenak provinsi, mereka pun udah kita hubungin, tapi kalau ini kok belum ada. Kita pikir ya karena memang eranya udah ini, Pak Gubernur sangat supportin, termasuk sekolah ini juga kemarin beliau hadir untuk acara wisudanya penamatan. Jadi kita pikir kesempatan ini, jadi kita undang semua Pak, termasuk wali kota. Dalam hal itu wali kota diwakili oleh Habib Ali Asari kemarin beliau di sini Pak. Jadi karena dari PTSP provinsi udah serahkan kita IMB, tapi IMB relaksasi periode masa waktu. Ya, ketika itu termasuk juga bapak-bapak dari FKUB provinsi menyemangatin, Pak Taufik juga menyemangatin, jangan berhenti gitu ya, termasuk dari kota, lanjutkan aja, ini mumpung kalian sudah disupport oleh warga, lurah, camat, termasuk juga ini kami FKUB sebenarnya di kota itu udah lengkap begitulah, karena mereka udah turun ke lokasi, kemudian Kemenak kota kebetulan udah duluan kasih lagi nih, jadi agak beda memang ini prosedurnya Pak. Kemenak kota udah kasih rekomendasi dan mereka verifikasi, kemudian PTSP provinsi sudah kasih lagi izinnya gitu Pak. Dan kita pikir ya bisa lah untuk seremonial ini dilakukan begitu Pak. Tapi ternyata memang yaitu tadi requirement ini sangat penting sekali, termasuk FKUB provinsi dan FKUB kota, sehingga inilah menyemangati kami kembali untuk melakukan ini terbaik. Dan alhamdulillah teman-teman dari warga mereka juga sangat senang support tetap. Tadi pun mereka bilang berapa banyak warga mau diundang, ini tidak sebesar kita kemarin lagi Pak. Kalau kemarin dari FKUB Kota Jakarta ada kurang lebih 179 sampai dengan bulan-bulan kemarin 2021. Kemudian tercatat keanggotaan itu kurang lebih 35.000. Proses pengajuan IMB ini sebenarnya sudah diurus sejak tanggal 1 September 1995. Tetapi dengan segala kendala, karena zonasi di lokasi ini pun belum untuk gereja. Kemudian lanjutkan lagi pengajuan tanggal 3 Juli 2002. Ini pun mengalami kendala. Tanggal 16 Mei 2016, waktu itu karena kita ada lokasi sekolah, ada juga gereja, kita ajukanlah ke gubernur. Waktu ini katakan, nggak bisa, ini harus melalui DPRD DKI Jakarta. Buatkanlah surat perubahan zonasi, evaluasi zonasi. Kita ajukanlah evaluasi zonasi. Ternyata pada tahun 2021 dikeluarkan dan diinformasikan melalui tata kota bahwa zonasi di tempat ini bisa menjadi gereja. Kalau sekolahnya itu baru disposisi dari gubernur langsung waktu itu.
dari pihak gereja menghubungi saya untuk meminta izin mengurus IMB. Saya waktu itu memang juga agak kaget juga Pak, karena saya baru jadi RW kan. Tapi berjalannya waktu saya minta pihak gereja untuk memenuhi persyaratannya. Waktu itu sempat awal pertama saya kasih tanda tangan. Saya coba seleksi sendiri Pak, saya turun ke wilayah, benar nggak mereka tinggal di sini dan berKTP di sini gitu kan, sesuai dengan KTP saya coba seleksi dulu. Waktu itu saya sempat ke Pak John, saya bilang Pak John tolong KTP-nya kalau bisa yang muslim, jangan cuma non muslim aja yang ada di sini. Alhamdulillah dari pihak gereja bisa memenuhi persyaratannya. Saya pun turun ke warga Pak, nggak cuma langsung saya datang aja kan, saya turun ke warga, saya coba tanya satu persatu warga yang memang ring satu dari pihak gereja gimana pendapat mereka soal gereja Advent. Dan memang waktu ketika saya tinggal di Tanjung Barat di tahun 1983 memang gereja Advent sudah ada, dan saya punya suami saya juga orang asli sini, dan memang gereja ini dari tahun 65an memang sudah berdiri. Dan alhamdulillah memang dari pihak gereja juga untuk kontribusi lingkungan memang aktif Pak, gitu. Apapun mau kerjasama waktu pemilihan umum pun kita minta izin untuk tempat TPS di sini gitu. Kadang-kadang juga ada ibu-ibu yang senang di halaman sini, dan memang menurut warga sekitar juga memang banyak warga Advent yang sudah ber-KTP dan bertempat tinggal lama di wilayah 05. 95 saya baru lahir 55, bapaknya saya baru 20 tahun. Ya. Jadi ya mungkin sebelum itu ya sudah ada organisasinya. Tapi kalau masalah gereja ada di wilayah RT 12 ya fine saja Pak, baik-baik saja, sama bangga. Dari pihak beliau kalau Mas sebenarnya ada kegiatan apapun, Mas berpengaruh besar kayak kurban, mereka mau membantu Pak itu. Jadi tidak ada masalah Pak dengan bekerja gereja di lingkungan Tanjung Barat dan di RT 14 Pak. Kebetulan juga lebih banyak warga saya yang mendukung ini daripada 14 itu. Terus kan saya tanya dengan warga saya, kamu setuju apa enggak? Jangan asal tanda tangan itu. Kalau kamu setuju silakan kamu buat data-data, nanti saya tanda tangan. Karena saya juga tahu bahwa gereja Advent ini kita sudah masuk ke wali kota. Dulu kita bahasanya satu Tanjung Barat itu udah mengakui gereja di RT 4 ada dua, cuma dua itu. Para bapak-bapak, Pak Haji, semua pimpinan RT RW 4 sudah mengakui bahwa gereja cuma ada dua di RW 4. Makanya saya juga pernah ikut ke sana, ke wali kota, ke balai kota juga waktu zamannya Pak Ahok gitu. Kita bahasanya sudah gereja hanya dua di RW 4. Jadi makanya warga saya silakan kalau kamu setuju bikin data-data, saya tanda tangan. Warga-warga Advent juga banyak yang tinggal di sekitar kita Pak, kita bertetangga dan kita saling menghargai gitu Pak. Terus setiap ada acara gereja dan kurban pun kita saling membantu Pak, tidak ada membeda-bedakan gitu kan. Banyak Pak umat-umat Advent yang tinggal di warga kita tetap bersama kok, nggak ada perbedaan. Gereja Advent sendiri kebetulan saya lurah baru berjalan 6 bulan. Tentunya ada beberapa hal yang harus saya sikapi terkait dengan izin tempat ibadah di Kelurahan Tanjung Barat seperti itu. Nah, ada dua gereja di sini, yang satu Advent, yang satu GBKP, yang mereka
sama-sama menginginkan mendapatkan izin IMB untuk tempat ibadah. Tentunya kita tidak menjaminkan yang GBKB sama Pak Sunda, mereka sudah berjalan dan memang alhamdulillah dua-duanya sudah kondusif. Tibalah saya di Kelurahan Tanjung Barat. Awalnya saya kemarin pun saya juga tidak tahu, karena proses berjalan dan akhirnya ada cerita terkait dengan GBKB kan seperti itu. Jadi dua gereja ini sama-sama ingin mendapatkan izin tempat ibadah. Tentunya kami menyikapi hal-hal seperti itu dan selalu berkoordinasi dengan ketua RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tentunya saya juga melibatkan semua elemen masyarakat, terutama ketua RW yang memang tidak tepatan, minta pendapat seperti apa. Terkait dengan APR sendiri memang ada hal yang menarik, di mana ada beberapa warga yang mungkin buat saya ini mereka ini kurang memahami terkait dengan IEB relaksasi tempat ibadah, dan itu kami juga selalu sosialisasi dulu, pertama dengan ketua wisata. Alhamdulillah mereka bersama kami selalu memberikan info sosialisasi kepada warga-warga yang memang kurang paham seperti itu, karena beberapa masjid juga dapat lumayan banyak lah di Kelurahan Tanjung Barat. Tentunya memang yang belum kesampaian itu dari gereja. Nah kemarin sudah mendapat IEB relaksasi, tentunya itu hal yang positif. Kalau melihat sejarah ke belakang, Advent ini kan memang gereja yang sudah lama. Tentunya ada hal-hal yang memang historis oleh warga masyarakat Kelurahan Tanjung Barat, dan mereka memang mengakui kalau memang Advent itu mungkin nih yang sekarang dulunya melihat Advent ini hanya rumah pribadi dijadikan tempat ibadah, sekarang menjadi satu kesatuan dari tempat pendidikan. Itu kan hal yang buat saya positif, karena lingkungannya masih dalam sekolahan, berbeda dengan GBKB sama Pak Sunda. Nah, kenapa saya mendorong gitu loh? Karena memang satu, tempatnya berada di lingkungan sekolah yang mana mohon maaf tidak berbeda-beda. Kayak kami pun punya sekolah Islam, madrasah, di dalamnya ada musola seperti itu. Itu mindset saya seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang kurang mengenal. Dan tentunya sama seperti Advent juga dalam lingkungan sekolahan seperti itu. Dan memang saya pun disampaikan kepada pihak pengurus bahwa gereja kami itu bukan gereja pada umumnya. Gereja kami itu tempat aula juga, tempat kami mengadakan acara apapun terkait dengan pendidikan sekolah seperti itu. Dan tentunya kami dari pihak APR juga memberikan, kami butuh tempat ibadah seperti agama-agama lain. Dari itu saya melakukan konsolidasi pada WRW gimana gitu. Kalau Advent ada yang menolak ataupun ada yang bertentangan gitu. Alhamdulillah Bu RW bersama Ketua RT pun menyambut baik Pak, gitu seperti itu. Jadi kalau untuk Advent kami percaya dan meyakini bahwa kegiatan gereja pun dilakukan bersamaan dengan pendidikan, dan itu memang bagian dari satu kesatuan di lingkungan sekolah seperti itu. Terkait dengan pembangunan atau izin dari gereja ini, pihak kecamatan tentu melihat perkembangan di wilayah, ya, terutama
lingkungan yang memberikan respon atau dukungan ya kepada gereja Advent ya, dan tentu tadi sudah disampaikan ya oleh pengurus RT, pengurus RW, LMK dan warga terkait dengan izin tadi, mereka mendukung sepenuhnya ya. Dan tentu dari pihak Pak Camat ya, kami juga memverifikasi terkait dengan keabsahan atau kerealan data yang dimasukkan ke tingkat kecamatan melalui Pak Lurah maupun Bu RW ya. Mungkin waktu itu saya telepon langsung Bu RW, apakah sudah diverifikasi lapangan data-data yang sudah ditandatangan lurah? Beliau menyampaikan sudah, dan juga saya konfirmasi juga dengan pihak kelurahan dalam instansi pemerintah. Kalau nggak salah, ini lurah sudah mengecek semua data yang ada sudah, dan saya juga verifikasi karena pada saat penyerahan di tingkat kecamatan oleh pihak gereja, saya juga diminta sama Pak Camat untuk memverifikasi secara real apakah data yang masuk ini sudah memenuhi syarat ya atau ketentuan yang diperlukan oleh FKUMP tingkat kota maupun tingkat provinsi. Saya selaku pemimpin Kristen mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh yang sudah mendukung, baik Pak Lurah, Pak Camat, seluruh yang warga di seputaran wilayah Tanjung Barat ini, karena saya mendengarkan testimoni yang sangat luar biasa. Ya, jadi saya berterima kasih, dan barangkali tidak usah disebutkan lagi karena hampir seluruhnya menerima persahabatan, menerima kekerabatan dari gereja Advent ini. Hanya saya ingin berpesan kepada gereja Advent, barangkali kita jangan pernah terlena. Ketika hubungan baik ini sudah terjalin, jangan terlena, artinya bukan berarti ya sudahlah semuanya sudah baik kok, jadi jumawa kita menjadi tidak lagi menjalin hubungan yang harmonis terhadap lingkungan kita. Barangkali ini yang harus diingat, karena ada satu gereja yang memang muncul ke permukaan saat itu 2017 yang lalu itu. Kenapa? Mereka sudah bersahabat, sudah 50 tahun bersahabat dengan lingkungan. Tetapi tiba-tiba ini terjadi disharmonisasi. Karena apa? Ini yang harus dijaga oleh gereja supaya tidak terjadi sama seperti itu. Jadi kita jangan terlena, hubungan kita harmonis itu harus tetap dipertahankan atau kita tingkatkan. Begitu ya PRW yang ini, artinya kita saling koreksi, kita saling membangun terus hubungan yang sudah harmonis ini. Jadi ketika ini sudah harmonis, ada provokator, ini kita bisa saling bergandengan tangan untuk mencegah. Jadi barangkali juga yang harus diperhatikan oleh gereja supaya tidak terjadi sesuatu di kemudian hari, lahan parkir. Ini jangan sampai juga mengganggu masyarakat. Karena ketika lahan parkir itu juga salah satu yang bisa memicu membuat sumber masalah ketika warga itu terganggu dengan lahan parkir. Ya, jangan barangkali karena memang saya pembina Kristen yang memang tugasnya memiliki tugas dan fungsi adalah melakukan pembinaan terhadap gereja-gereja dan umat Kristen yang ada di Jakarta. Jadi saya wajib menyampaikan ini.